Bismillah. Bismillah. Bismillah ayamnya. Sambelnya Masya Allah. Mbak Besti. Jan. Masya Allah tenan Mbak Besti, delok lah. Bismillah. Ya delok lah tuh. To cross street, pas button wait. Oke. Ternyata dadak mencet jabang bayi. Ini ulekannya berapa, Ce? Perkara nanti bojonya bagaimana gampang, yang penting duwe dhisik gitu. Ini tak lebokkan dulu gini, nanti ditoto lagi Mbak Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan dia di Taiwan. Ini saya mandek di pinggir jalan Mbak Bu Besti, mau ke toko Indonesia. Habis belanja dari supermarket. Ngenteni lampu merah tidak merah-merah. Ngenteni lampu hijau tidak hijau-hijau. Ini lampu pejalan kaki ini tuh lip saja dari tadi. Oh, harus dipencet ya. Oh, tidak uplong belas saya. Pencetannya di sini. Oh, itu. To cross street, pas button wait. Oke. Ternyata dadak mencet jabang bayi. Toko Indonesia nih di depan situ ya Mbak Bu Besti. Warung tiang alit. Gula merah, terasi, tepung beras, tepung beras putih, kapal api, ini kerupuknya gimana belinya, Ce? 103. Ini ulekannya berapa, Ce? Oh, 350 ini ya? Yang batu? Ya. Sudah Mbak Bu Besti. Habisnya 880. Oh, pas hijau. Mari. Oke Mbak Bu Besti, saya sudah di rumah. Ini saya mau mengiriskan nanas dulu ya Mbak Bu Besti buat susu. Karena tadi itu kita kan belanja. Hari ini tuh jadwalnya saya belanjanya kan seminggu sekali. Terus tadi tuh saya izin ke toko Indonesia. Jadi tadi tuh kita lewat jalan tikus dan kebetulan saya tahu kalau di situ tuh ada satu toko Indonesia. Terus kemudian saya bilang, apakah nanti saya pulangnya boleh berhenti di sini karena saya mau beli sesuatu, karena di situ adalah toko Indonesia kayak gitu. Terus katanya boleh. Jadi kita tadi ke pasar itu saya, Ai, Mbak Bos sama Mas Bos ya toh. Terus kemudian saya tadi juga bilang sama Mbak Bos kalau susu itu pengen nanas kayak gitu. Terus dibelikan. Sekarang saya mau mengiriskan dulu, ngasih susu dulu, baru nanti kita ngobrol. Jadi biar susunya itu tidak megot karena ini tadi tuh beliau rada nyungut gitu Mbak Bu Besti. Wih, kok masih hitam-hitam gini? Wah.
Ini tak iris dulu, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ini tak iris kecil-kecil ya Mbak Bu Besti, soalnya susu takut nanti kalau seloloten. Terus ini tak iris lagi. Nah, terus ini tulangnya juga tak buang biar tidak seloloten ya toh. Bismillah. Oke Mbak Bu Besti, saya mau mereview belanjaan saya tadi di toko Indonesia. Jadi seperti yang tak bilang tadi, saya tadi kan izin ya habis belanja di supermarket, terus kemudian saya itu izin pulangnya mau mampir dulu ke toko Indonesia dan diperbolehkan. Terus kemudian pas di jalan itu mereka, yaitu Mas Bos, Mbak Bos sama Ai bilang kalau ternyata di bawah apartemen kita itu ada laundry. Jadi ada tempat kayak laundry gitu, tapi menjual barang-barang dari Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Filipina juga. Dan kalau seumpamanya saya butuh apa-apa, saya disuruh mendelok di situ apakah di situ lengkap atau tidak. Jadi lain kali saya disuruh belanja ke situ saja karena lebih dekat. Jadi nanti kita delok. Terus ternyata saya tadi waktu ke toko Indonesianya itu tuh toko Indonesianya nggak selengkap di tempatnya Pak Bos, di tempatnya Akong ya Mbak Bu Besti. Kalau di tempatnya Akong itu kan walaupun tokonya kecil tapi barang-barangnya komplit. Sedangkan di situ tadi tuh ya tokonya yang nggak besar tapi barang-barangnya yang ada di etalase itu nggak terlalu banyak gitu loh Mbak Bu Besti. Jadi ya wes, jadi saya tadi juga nggak beli banyak. Terus karena dienteni, saya tadi kan sudah bilang sama mereka sama beliau itu ya, jadi sama Mas Bos, sama Mbak Bos, sama Ai, saya sudah bilang kalau saya tinggal saja, nanti saya pulangnya jalan kaki gitu. Tapi mereka tetap mengenteni, ya udah, jadi saya buru-buru belanjanya, tidak jenak. Terus kalian kan selalu bertanya kan, saya kalau ngulek cobeknya itu bawa dari Indonesia atau beli di Taiwan. Sekarang kalian tahu kan kalau di Taiwan ada cobek batu, tapi tadi cobeknya itu kecil Mbak Bu Besti, tidak segede punya saya ini gede. Ini dulu punya saya belinya di toko Filipina, di tempatnya Pak Bos sana, di tempatnya Akong sana. Terus waktu di majikan saya yang pertama saya juga punya cobek, cuman karena saya pindah ke Taipei, jadi cobeknya itu tak tinggal tak kasih Mbak TKW Taiwan yang menggantikan saya, dan kebetulan yang menggantikan saya adalah teman PT saya. Jadi ya wes tak waris nih gitu. Terus kemudian saya beli baru lagi di toko Filipina. Terus tadi di toko Indonesianya juga ada, cuman size-nya kecil kayak gitu. Terus saya tadi beli apa saja? Seperti yang kalian lihat, saya tadi tuh beli kerupuk. Ini ada 3 macam, tapi yang satu macam sudah tak buka dan ternyata melempem. Ternyata melempem ini. Terus kemudian ini ada Indomie, tapi ini tadi Indominya belinya di supermarket, karena kalau di supermarket yang bayari Mas Bos sama Mbak Bos. Kalau di toko Indonesia bayar sendiri. Terus kemudian akhirnya saya dapat kopi kapal api juga, karena kopi saya kemarin pas sebelum pindah ke sini kan saya habis belanja ya Mbak Bu Besti. Kopi saya itu masih separuh dan carry. Jadi saya terpaksa ngopinya sama Nescafe tak duduk ini. Dan karena saya itu tidak kulina ya toh, tidak kulina ngombe ini, jadi lidah saya itu kecut sekali rasanya Mbak Bu Besti, dan kayak tidak ngopi gitu loh, karena kalau dikasih susu itu rasanya kayak mocha dan saya tidak suka kopi mocha. Alhamdulillahnya dapat kapal api. Terus kemudian beli gula, tapi gulanya ini di supermarket ya. Ini gula setengah kilo, harganya lupa saya, ini belinya di supermarket karena yang bayari Mas Bos sama Mbak Bos, jadi saya tidak mendelok rego. Tinggal nyomot-nyomot saja. Terus tadi tuh saya belanjanya di supermarket juga nggak terlalu banyak Mbak Besti, karena barang-barang saya kayak ikan, daging, dan lain sebagainya itu masih ada di kulkas, jadi saya tidak beli banyak, takutnya nanti mubazir kayak gitu. Terus kemudian saya beli tepung Rose Bran. Ini tadi harganya berapa saya tidak tahu. Terus kemudian saya tadi beli ini, mau bikin bakwan tapi lupa kalau ternyata
kobesnya itu tinggal sacret gitu Mbak Besti. Tapi ya wes lah, yang penting duwe glepungnya ya toh. Nanti kalau belanja lagi beli kobes. Terus kemudian saya beli gula merah ini kalau seumpamanya pengen bikin kolak, karena kebetulan saya punya kacang hijau ya toh. Atau kalau seumpamanya pas pengen bikin rujak kayak gitu tapi tidak punya buahnya. Yang penting duwe ya Mbak Bu Besti, perkara nanti bojonya bagaimana gampang, yang penting duwe dhisik gitu. Nanti tinggal digolekkan bojonya. Oke. Wes, cuman itu aja Mbak Bu Besti. Jadi saya tadi belanjanya di toko Indonesia habisnya 880 NT dan kurs per hari ini adalah 543. Jadi per 1 NTD itu sama dengan 543 rupiah. Jadi 880 NT itu kalau dirupiahkan berapa? Hitungan dewe. Oke, sekarang saya mau apa ya? Saya mau menyepakkan makan siang saya. Jadi saya tadi mengetokkan ini ayam ini. Saya mau bikin sambal terasi lagi. Dan kebetulan orang-orang sudah pada pergi semua, tinggal susu, jadi aman jaya terkendali Mbak Bu Besti. Dan ini tak lebok-lebokkan lagi ya toh. Wah, segini belanjaanku. Terus oh ya, saya keingat. Jadi tadi tuh kan saya beli kerupuk ini. Saya bawa belanjaan segini banyaknya itu langsung dideloi sama Ai tadi, kamu beli apa saja di sana kayak gitu kan. Terus beliau kan tahu saya beli kerupuk ini. Terus langsung ditanya sama Mas Bos, bilang seperti ini, "Kamu suka ya itu kerupuk? Nanti tak belikan lagi kalau sudah habis." Saya bilang, "Tidak usah." Saya bilang seperti itu. Karena kalau saya suka, terus kemudian setiap hari makan seperti ini, nanti lama-lama saya jadi trauma. Saya bilang seperti itu dan mereka semobil semuanya tertawa. Jadi saya bilang tidak usah. Kalau seumpamanya pengen saja nanti saya akan bilang baru kita beli. Saya bilang seperti itu. Kalau tidak nanti tiap hari ditukokkan ya saya blenger no Mbak Besti. Ini tak lebokkan dulu gini, nanti di toko lagi Mbak Bu Besti. Oke Mbak Bu Besti, kemarin saya juga baca beberapa komentar yang menjuliti saya, katanya dapur majikan saya ini berantakan sekali, nggak kayak dapurnya si Mbak A, Mbak B, Mbak C, Mbak D, Mbak E, dan sampai Mbak Z kayak gitu ya toh. Saya itu paling muales kalau dibanding-bandingkan itu, karena iya ya, karakter majikan satu dengan majikan yang lainnya itu tidak podo gitu. Terus kondisi rumah, pekerjaan kita, job desk-nya kita itu ya tidak podo. Ada yang pekerjaannya itu bersih-bersih sama masak doang. Ada yang pekerjaannya itu jaga lansia sama bersih-bersih. Ada yang pekerjaannya itu jaga lansia, bersih-bersih, masak sembarang dengah dikerjain jadi satu, sama kayak pekerjaan saya di tempatnya Pak Bos kemarin. Ada yang cuman disuruh jaga orang sakit doang. Jadi setiap majikan itu tidak sama pekerjaan kita, walaupun sama-sama TKW di Taiwan itu pekerjaannya tidak podo ya Mbak Bu Besti. Jadi saya itu paling malas kalau dibanding-bandingkan sama orang lain itu. Terus yang bikin saya itu malas berkolaborasi dengan mbak-mbak TKW yang lain itu salah satunya ya ini, karena pasti nanti ada yang berkomentar ini gini, ini yang gini, malas saya itu. Oke, sekarang saya mau menduduhkan Jani itu sebenarnya yang dianggap berantakan itu kayak apa sih. Jadi ini rak piring ya Mbak Bu Besti, ini untuk piring yang sudah kering, sedangkan yang di bawah sini itu adalah rak piring yang untuk rak piring yang masih basah tuh. Oke, sekarang saya duduhkan ke kalian. Jadi ini rak atas, ini untuk rak piring yang sudah kering. Yang sebelah sini ke sini ini adalah yang boleh saya pakai, dan yang sebelah sini ke sini ini adalah punyanya Susu dan saya tidak boleh pakai. Sedangkan ini yang habis dicuci. Terus itu ini adalah gunting dan pisau. Terus ini adalah kenceng-kenceng untuk cuci sayur, cuci sembarang dengah. Ini microwave, ini adalah barang-barangnya kucing. Kalian lihat gambarnya ini kan. Jadi ini saya tidak berani mengui-ngui, apalagi mengganti tempatnya, karena nanti adalah Mas Bos bingung dan saya diumprengi. Terus ini adalah wajan, sudah pating cenuk-cenuk, ini bersih semua ya Mbak Besti. Sudah nyenuk-nyenuk di sini loh, sak tutup-tutupnya itu sudah nyenuk. Terus ini kompornya. Terus ini kancang-kancang punyanya Susu juga sudah nyenuk-nyenuk. Terus ini wajan punyanya Susu juga sudah nyenuk-nyenuk. Ini tuh bersih semua, dan ini pating ceredel seperti ini karena memang tempatnya di sini. Terus kan mindai nyanti. Terus kemudian ini kalian melihat ada kresek di sini. Ini adalah blender. Ini
memang sengaja dikerudui kresek seperti ini biar tidak berdebu, karena biar kalau seumpamanya dipakai itu tetap awet bersih dan biar tidak kecipratan minyak dari sini. Jadi ini memang ditempatkan di sini. Terus ini adalah rice cooker, tempatnya nasi. Ini adalah tempat saya ngulek sambal. Dan ini adalah perbawang-bawangan saya. Bawang baik, bawang jahatnya semuanya melumpuk di sini tuh. Karena memang tidak ada tempat untuk mendelehkan. Terus kemudian ini adalah chopper lagi. Dibuntel kresek biar tidak berdebu, gitu. Gitu. Terus ini bojonya buat nutup gini loh Mbak Besti. Tapi ini juga dibuntel kresek. Wes toh. Terus ini minyak saya, kopi saya, ini gula sembarang dengah. Dan ini tuh perbumbuan. Ini sudah nyenuk-nyenuk di tempatnya. Katanya berantakan sih, berantakan apaan itu Mbak Besti? Ini memang sudah ditata rapi, deloklah kayak gini loh, ditata rapi, sudah nyenuk-nyenuk di tempatnya. Dibilang kurang rapi, kurang rapinya bagaimana? Ini adalah barang-barang saya. Oh, deloklah, ini garam. Ini sudah nyenuk-nyenuk di sini, terus kon mindah kayak nyandi. Terus ini plastik sampah di sini sudah dipinggirkan. Terus ini sampahnya di sini tuh. Ini sampah untuk sampah plastik-plastik dan itu untuk sampah rumah tangga. Terus ini sudah tempat airnya itu sudah dipinggirkan seperti itu. Terus sing diarani tidak rapi itu, tidak rapinya itu terus kondelehne mana? Kondelehne mana deloklah. Ini kalian kalau dari jauh melihatnya berantakan ya, tapi kalau didekatkan tuh ini tuh sudah rapi, sudah nyenuk-nyenuk di tempatnya seperti ini. Mau disuruh masukin ke situ, di situ itu sudah full, ini sudah full. Ini sudah full barang-barang ya Mbak Besti, sudah full, jadi tidak ada nggonnya. Terus ini memang tempatnya di sini, kon ngeleh nyandi, kon mindah nyandi, terus kon ngeleh nyandi, kon mindah nyandi, jajal. Ini sudah nyenuk-nyenuk di tempatnya semua, isi diarani berantakan, tidak rapi. Terus kon merapikan sing model bagaimana piye neh? Disuruh ngelebok nih semua ke laci-laci sini tuh, ini semua masih ada barangnya full, tidak ada nggonnya. Nanti kalau tak jejel-jejelkan di dalam ya malah tidak rapi, malah berantakan. Terus kalau dibuka brodol semuanya, merutuk semuanya kayak gitu. Duh, susah sekali melatih netizen. Dijawab nanti dikira baperan, dikira tidak mau dikomentari. Tapi kalau tidak dijawab itu semakin dadi komentarnya, terus membandingkan sama dengan A, B, C, D, E, F, G gitu. Duh, wes mau madang luwe saya. Bismillah. Bismillah. Ini tadi cuma tak bumbui garam sama bawang putih ya Mbak Bu Besti, sama bawang baik doang. Terus ini tuh ayamnya sudah dibelah-belah, jadi insya Allah nanti matang merata. Sepertinya sudah matang ini Mbak Bu Besti. Bismillah. 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 Terasi Mbak Besti. Bismillah. Bismillah. Garam Mbak Bu Besti, garam kuntek. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tidak metu-metu. Dah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini tadi cabenya 39, terasinya 2, tomatnya 2, bawang baik, bawang jahatnya lupa tidak ngitung. Sudah Mbak Bu Besti, ini sepertinya sudah lembut sekali. Saya mau mendulit dulu ya, jajal menilai kurang apa. Bismillahirrahmanirrahim. Pedes banget Mbak Besti. Ini belum makan, keringat saya sudah derodosan. Ya Allah. Bismillah. Ayamnya tak tumplek di sini Mbak Besti. Ben penak ngambilnya. Saya junjung kursi Mbak Bu Besti. Ini tuh kursi besi dan berat sekali dan pintunya tidak muat. Jadi buyung tadi saya itu ngusirnya. Ya Allah, beneran ini harus beli kursi plastik, tapi direstui tidak ya sama majikan. Wes yang penting madang dulu. Saya sudah ndredeg-ndredeg gimana gitu. Oke, hari ini saya nyambel terasi, terus ayam goreng Mbak Bu Besti, dan lalapannya ini adalah kobes, terus nasinya anget-anget. Oke, sekarang sudah enak kan disawang ya toh. Oke, berdoa dulu biar madangnya tidak direwangi setan ya toh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mari madang Mbak Bu Besti. Bismillah, ayamnya sambelnya Masya Allah. Mbak Besti, Jan, lagi Masya Allah. Jan, Masya Allah tenan Mbak Besti, delok lah. Bismillah. Ayamnya, ini ayamnya matang sempurna ya, delok lah tuh. Saya lebih suka ayam yang digoreng mentah gini, langsung digoreng, karena teksturnya juicy sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Sumpah ini enak sekali Mbak Besti. Kok tidak bisa dicuil? Wah, mantap banget Mbak Besti, Masya Allah. Sambelnya lagi Mbak Besti. Masya Allah. Padas sekali Mbak Besti. Tambah gobias saya ya Allah. Masya Allah. Wah, ini ayamnya kok dagingnya mek titik sekali. Dijual sekali langsung teh. Wah,
puluhan terakhir Mbak Besti. Saya langsung beler. Kopias tuh. Keringat saya tak gerontol-gerontol itu. Jangan kerawuyang. Wah, sambelnya kali ini mantap banget. Ini tulang ya.